Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM L0212310800 dari kelas Genetika Populasi B. Jadi, pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi genetika populasi. Jadi, pada video ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu pertama, mengenai pengertian dari genetika populasi. Kemudian, yang kedua yaitu materi genetik, dan ketiga itu DNA dan RNA, dan terakhir itu mengenai ekspresi gen. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari genetika populasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui materi genetik yaitu DNA. Ilmu ini itu mencakup struktur, fungsi, dan replikasi gen, serta bagaimana variasi genetik terbentuk melalui mutasi, rekombinasi, dan seleksi alam. Kemudian apa sih itu populasi? Populasi adalah sekelompok individu dari suatu spesies yang hidup di wilayah tertentu pada waktu yang sama, serta mampu berinteraksi dan melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa genetika populasi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari variasi genetik dalam satu populasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor utama kajian ini adalah bagaimana alel dan gen yang diwariskan menyebar atau berubah dalam populasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, poin kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai materi genetik. Nah, materi genetik adalah substansi pembawa informasi genetik yang menentukan sifat dan fungsi makhluk hidup, disimpan dalam bentuk DNA dan RNA, berperan dalam pewarisan sifat, pengaturan metabolisme, hingga pengendalian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terlihat pada gambar 1 dan gambar 2 yaitu sel eukariot dan gambar kedua itu merupakan struktur gen. Nah, pada gambar pertama kita bisa melihat struktur sel eukariot baik itu sel hewan yang berwarna kuning yang di sebelah kiri dan sel tumbuhan yang berwarna hijau sebelah kanan. Nah, sel eukariot adalah sel yang memiliki nukleus sejati yaitu inti sel yang dibatasi membran. Nah, nukleus inilah pusat pengendalian seluruh aktivitas sel, sekaligus tempat menyimpan materi genetik berupa DNA. Nah, pada sel hewan, materi genetiknya itu terutama berada di dalam nukleus, tetapi sebagian kecil juga terdapat pada mitokondria. Sementara itu, pada sel tumbuhan, selain di DNA inti dan DNA mitokondria, masih ada juga tambahan DNA di dalam kloroplasnya. Jadi, sel tumbuhan ini memiliki 3 sumber materi genetik, sedangkan sel hewan itu hanya 2. Perbedaan ini itu menunjukkan bahwa sel tumbuhan lebih kaya dalam keragaman sumber DNA-nya, sedangkan sel hewan lebih sederhana namun tetap sangat terorganisasi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, DNA itu tidak berada bebas di dalam nukleus. Nah, pada gambar kedua digambarkan bagaimana DNA dikemas secara bertingkat. DNA ini berbentuk double helix yang panjang yang dilihat pada gambar kedua, lalu melilit protein histon membentuk struktur kecil yang disebut nukleosom. Nah, rangkaian nukleosom ini itu akan menggulung lebih rapat sehingga membentuk kromatin. Nah, pada saat sel berada di fase normal, DNA dalam bentuk kromatin lebih longgar sehingga gen dapat diakses untuk melakukan ekspresi gen. Namun, ketika sel akan membelah, kromatin ini akan memadat membentuk kromosom. Nah, setiap kromosom ini memiliki bagian penting seperti sentromer yang menjadi titik pelekat dua kromatid dan telomer di ujung kromosom yang berfungsi melindungi DNA agar tidak mudah rusak. Nah, di dalam kromosom inilah itu tersimpan gen, yaitu unit pewarisan sifat yang membawa instruksi bagi pembentukan protein. Nah, sebelumnya saya telah menyinggung mengenai kromosom. Apa sih sebetulnya kromosom itu? Jadi, kromosom adalah struktur padat yang terbentuk dari DNA dan protein histon.
Nah, fungsinya itu sebagai wadah utama bagi gen. Nah, di dalam kromosom inilah tersimpan seluruh instruksi genetik yang mengatur sifat dan fungsi organisme. Jadi, setiap kromosom ini terdiri atas kromatid, sentromer, dan telomer yang masing-masing ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan DNA saat sel ini mengalami pembelahan. Jadi, pada manusia itu jumlah kromosom dalam sel somatiknya itu adalah 46 buah atau 23 pasang. Jadi kromosom ini, dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu autosom dan juga, gonosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh yang jumlahnya 22 pasang, yang membawa, gen-gen yang menentukan sifat-sifat tubuh. Misalnya nih, tinggi badan, warna tubuh, bentuk bentuk wajahnya, dan, berbagai karakteristik lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan, jenis kelaminnya. Sedangkan untuk gonosom itu adalah, kromosom seks yang jumlahnya itu cuma 1 pasang. Nah, gonosom ini berfungsi menentukan jenis kelamin individu sekaligus membawa beberapa gen lain yang khas. Nah, pada manusia misalnya, individu ya dengan kromosom seks XX ini, berjenis kelamin perempuan, sedangkan individu dengan kromosom XY ini berjenis kelamin laki-laki. Jadi pembahasan ketiga yaitu mengenai DNA dan RNA. Jadi DNA atau deoksiribonucleic acid adalah molekul utama yang menyimpan informasi genetik pada semua organisme. Nah, DNA ini berbentuk double helix terdiri atas 2 untaian nukleotida yang saling berpilin. Nah, DNA itu berfungsi sebagai cetak biru bagi sintesis protein sekaligus sebagai penyimpan informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian apa sih itu RNA atau ribonucleic acid? Adalah molekul genetik lain yang berperan penting dalam menyalin dan menerjemahkan informasi dari DNA. Nah, RNA ini umumnya berupa untaian tunggal, lebih pendek dan juga lebih fleksibel dibandingkan DNA. Fungsinya tidak hanya sebagai perantara antara DNA dan protein, tetapi juga bisa berperan sebagai enzim atau ribozim maupun pengantar ekspresi gen. Nah, RNA ini memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu ada mRNA, tRNA, rRNA, dan juga RNA non-coding. Beberapa fungsinya itu yaitu, mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, sedangkan tRNA itu atau transfer RNA itu fungsinya membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan, kode mRNA. Kemudian rRNA atau ribosomal RNA itu berfungsi untuk menyusun struktur ribosom dan berperan dalam proses penerjemahan protein. Dan RNA non-coding lainnya itu seperti miRNA dan siRNA itu berperan dalam regulasi ekspresi gen. Nah, jika kita bandingkan, DNA dan RNA ini memiliki beberapa perbedaan penting. Bisa dilihat juga pada gambar. Yang pertama itu dari gula pentosanya. Nah, DNA ini mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA ini cuma mengandung ribosa. Sedangkan untuk basa nitrogennya, DNA yang di sebelah kanan itu memiliki adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan untuk pada RNA-nya itu, timinnya itu diganti oleh urasil. Untuk strukturnya itu bisa dilihat pada untaiannya. Apabila DNA itu memiliki untaian ganda, sedangkan RNA itu memiliki untaian yang tunggal. Untuk fungsinya sendiri juga itu berbeda. Untuk DNA itu fungsinya menyimpan informasi genetik secara permanen, sedangkan untuk RNA-nya itu berperan dalam proses ekspresi gen dan sintesis protein.
Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA dan RNA. Eee, Nukleotida sendiri itu merupakan unit dasar penyusun asam nukleat, DNA dan RNA, yang di mana setiap, nukleotida itu tersusun atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama gugus fosfat, yang kedua itu gula pentosa, dan terakhir itu basa nitrogen. Nah, gugus fosfat itu berperan dalam membentuk ikatan fosfodiester antara nukleotida sehingga membentuk rantai polinukleotida. Nah, untuk gula pentosa menjadi tulang punggung rantai nukleotida. Pada DNA menggunakan deoksiribosa, sedangkan pada RNA menggunakan ribosa. Nah, perbedaan satu atom oksigen ini inilah yang membuat DNA lebih stabil, sedangkan RNA itu lebih labil. Nah, untuk basa nitrogen merupakan, kode yang menyimpan informasi genetik, yang di mana basa nitrogen itu terbagi menjadi purina, adenin dan guanin, dan pirimidina, sitosin, timin, yang timinnya itu hanya pada DNA dan urasil itu yang hanya pada RNA. Nah, pembahasan terakhir, yaitu ekspresi gen. Pengertian dari ekspresi gen itu adalah proses bagaimana informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA digunakan untuk menghasilkan produk fungsional berupa RNA atau protein. Nah, produk inilah yang kemudian mempengaruhi bentuk, fungsi, dan sifat suatu organisme, mulai dari morfotipenya, struktur fisiknya, hingga fenotipenya atau ciri yang tampaknya. Dengan kata lain, ekspresi gen ini merupakan jembatan dari DNA menuju fenotipe, sehingga dari kode genetik yang abstrak dapat diwujudkan menjadi sifat nyata pada makhluk hidup. Nah, apa sih manfaat dari ekspresi gen ini? Yang pertama yaitu, untuk menjelaskan bagaimana DNA menghasilkan sifat nyata pada organisme atau fenotipe. Dan kedua itu membantu memahami perbedaan sifat antara individu dalam suatu populasi. Dan ketiga itu, penting dalam konservasi untuk melihat bagaimana spesies beradaptasi dengan lingkungannya. Dan keempat itu, dimanfaatkan dalam aquaculture untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan penyakit. Dan terakhir itu bisa berguna di bidang kesehatan dan bioteknologi, misalnya terapi gen dan rekayasa organisme. Nah, kemudian tahapan dari ekspresi gen. Nah, tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu transkripsi, kedua itu pasca transkripsi, ketiga itu translasi, dan keempat itu regulasi ekspresi gen. Nah, yang pertama itu transkripsi. Nah, tahapan pertama ini merupakan proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA. Nah, proses ini tuh terjadi di dalam inti sel dengan bantuan enzim RNA polimerase, yang dimana enzim ini tuh membuka heliks DNA dan membaca salah satu untaian DNA sebagai cetakan untuk menyusun mRNA. Hasilnya nanti adalah mRNA awal atau pre-mRNA yang membawa urutan basa nitrogen sesuai dengan gen yang dikode. Nah, transkripsi ini tuh menjadi dasar penting karena, tanpa mRNA, informasi DNA-nya itu tidak dapat diterjemahkan menjadi, protein. Nah, selanjutnya itu, yang kedua itu tahapan pasca transkripsi. Nah, setelah terbentuk mRNA itu, mRNA awal itu belum siap langsung digunakan. Ia itu mengalami serangkaian, pemrosesan yang disebut pasca, transkripsi. Nah, pada tahap ini intron, atau bagian non-coding dipotong melalui, splicing, sementara ekson atau bagian yang mengkode protein itu disambungkan. Selain itu, ditambahkan, topi 5 cap, di ujung awal mRNA-nya itu untuk melindunginya dari degradasi, dan ekor poli A di ujung 3 itu yang berfungsi menjadi stabilitas serta memperlancar transportasi keluar dari inti sel. Nah, hasil akhir dari tahap ini tuh adalah mRNA-nya itu matang yang siap dibawa ke sitoplasma untuk diterjemahkan. Nah, untuk tahapan ketiga yaitu translasi.
yang merupakan perubahan informasi genetik dalam mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Nah, di proses ini berlangsung di ribosom yang berada di sitoplasma. Nah, ribosom itu membaca mRNA dalam bentuk kodon atau triplet basa. Kemudian tRNA itu membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Nah, asam amino yang dibawa tRNA dirangkai menjadi rantai panjang, lalu melipat membentuk struktur 3 dimensi sehingga menghasilkan protein fungsional. Nah, translasi inilah yang benar-benar mewujudkan instruksi genetik menjadi produk nyata yang dapat menjalankan fungsi biologis. Nah, yang keempat itu regulasi ekspresi gen. Tidak semua gen dalam sel diekspresikan setiap saat. Nah, proses ekspresi gen ini dikendalikan dengan ketat melalui regulasi yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan. Regulasi pada tiap transkripsi mengatur gen mana yang diaktifkan atau dimatikan. Pada tingkat pasca transkripsi ini variasi dapat muncul melalui splicing alternatif yang memungkinkan satu gen menghasilkan berbagai protein. Regulasi juga dapat terbentuk pada tahap translasi dengan mengontrol beberapa efisien mRNA diterjemahkan, serta pada tahap pasca translasi dengan mengaktifkan, menonaktifkan, atau memodifikasi protein setelah terbentuk. Nah, regulasi ini sangat penting karena menentukan kapan, di mana, dan seberapa banyak suatu protein diproduksi, sehingga mengaruhi sifat dan fungsi sel serta organisme secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi ini yaitu materi genetik merupakan dasar pewarisan sifat yang tersimpan dalam DNA maupun RNA, serta terorganisir dalam sel eukariot, baik itu hewan maupun tumbuhan dalam bentuk kromatin dan kromosom. Nah, kromosom sendiri terdiri menjadi autosom dan gonosom yang berperan penting dalam menentukan sifat maupun jenis kelamin organisme. Nah, DNA dan RNA sebagai pembawa informasi genetik tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen, dengan perbedaan spesifik pada jenis basa penyusunnya. Nah, keseluruhan informasi genetik tersebut diekspresikan melalui proses ekspresi gen, mulai dari transkripsi, pasca transkripsi, translasi, hingga regulasi, sehingga instruksi dalam DNA dapat diwujudkan menjadi protein yang menentukan fenotipe makhluk hidup. Pemahaman tentang materi genetik dan ekspresi gen tidak hanya penting untuk memahami biologi dasar, tetapi juga bermanfaat dalam konservasi, kesehatan, serta pengembangan teknologi maupun aquaculture. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.